Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih sempat hadir untuk melaksanakan suatu kegiatan, yakni training dakwah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa menjadi uswatun hasanah, panutan kita semuanya. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, serta Bapak pemateri yang kami muliakan, pada hari ini materi yang akan kita terima adalah materi retorika dakwah yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Muhlis Muhtar S.A.D. Untuk memanfaatkan waktu sebisa mungkin kepadanya dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang semuanya saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, tiada putus-putusnya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat ini kita masih dalam lindungannya, kita masih diberi nikmat. Apakah itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tentunya nikmat iman. Sehingga alhamdulillah mungkin ada kesibukan lain pada hari ini, apalagi hari Ahad, biasanya dipakai untuk istirahat atau rekreasi. Tapi dengan nikmat iman yang ada, alhamdulillah kita menyempatkan diri hadir di tempat yang penuh berkah ini guna melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah kita, yang juga menjadi sekolah saya waktu tahun 1985 saya keluar 88 sampai 88 di Madrasah Sanawiyah Yasrib Batu-Batu. Alhamdulillah. Yang lain adalah untuk melaksanakan kegiatan training dakwah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini tentunya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan taslim semoga tercurah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua untuk mendapatkan kebahagiaan, keselamatan hidup di dunia, terlebih lagi keselamatan kita di akhirat yang tiada batasnya. Kalau di dunia ini terbatas, ya mungkin jatah saya, ya mungkin mudah-mudahan sekitar 80 tahun. Sekarang umur saya jalan 48, tapi masih muda. Cuma jenggotnya yang tumbuh ini. Ya. Tapi di akhirat nanti, yang sering kita dengarkan ya perbandingannya itu, satu harinya akhirat 1000 tahun dunia.
satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Begitu jauh. Jadi kalau kita di akhirat nanti taruhlah dikasih umur yang mengandai-andai 10 tahun saja, berarti 10 tahun itu satu tahunnya itu 365 hari. Berarti 365 dikali 1000 kali 10 lagi. Ini menicau dua. Ya, akhirat nanti. Ya. Jadi suatu kesyukuran ya bagi kita sebagai umat Muhammad, walaupun umurnya mungkin yang berkisar 60 sampai 70, 80, tapi dengan keutamaan yang dimiliki oleh Nabi kita juga memiliki itu, sehingga menjadi keselamatan bagi kita baik di dunia, lebih lagi di akhirat. Ya. Nah, ini baru saya bicara ini pakai di video. Kalau yang lalu-lalu tidak, ya. Jadi pantas saya pakai baju baru 1 kali dibeli. Baru mana motor senang, sampai ke Cicayati. Saya tidak masalah. Kalau berbicara lama 30 menit ke atas itu dari Satgas Covid itu dibolehkan masker, apalagi jarak kita ini mungkin ada 4 meter. Ya, jadi tidak mempengaruhi ketika saya berbicara dengan membuka masker. Ya. Baik, sampai jam berapa? Sampai habis materi. Oh ya. Baik. Kalau materinya sampai jam 4, insya Allah kita sampai jam 4. Tapi kalau materinya hanya sampai jam setengah 10, ya setengah 10 pulang. Ya kan? Baik. Anak-anakku sekalian, ini semuanya saya hormati, saya banggakan. Berbahagia karena sekolah kita, guru-guru kita ada inisiatif untuk melakukan hal ini. Kalau dulu kami tidak ada yang seperti ini, ya, tidak ada seperti ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya lebih ditingkatkan lagi, insyaallah. Baik, pada kesempatan ini saya dikasih judul materi retorika dakwah. Yang cocoknya sebenarnya ini Dr. Sabir. Dr. Sabir karena memang dia orangnya dakwah. Ya. Kalau saya latar belakangnya bukan dari dakwah. Ya, tapi kita dan saya berterima kasih justru dengan materi ini saya juga belajar. Ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tidak ada memang batasan bagi seseorang untuk menuntut ilmu. Ya. Bukan berarti sudah sarjana, tidak usah. Sudah sarjana maka itu tidak ada dalam agama kita. Baik, ini baru tadi malam ini Ustaz, saya catat-catat ini. Karena tidak enak juga kalau tidak dicatat-catat. Siapa di antara anak-anakku ini apa itu retorika? Mungkin pernah dengar. Apa itu retorika? Mungkin biasa dengar ya, retorikanya bagus. Ada? Apa? Retorika singkatnya seni berbicara.
seni berbicara. Itu namanya retorika. Dan sebagai muballigah memang ini dibutuhkan. Ya perluannya ya seni retorika. Ya. Seni berbicara. Nah, itu retorika. Kalau dakwah, apa artinya dakwah? Itu mah cukup. Ya. Dakwah adalah mengajak. Ya, mengajak, menyampaikan, menyeru. Nah, itu namanya dakwah. Ya. Jadi kalau kita sambung retorika dakwah, apa artinya? Retorika tadi seni berbicara, dakwah menyeru, menyampaikan, apa lagi? Ya, menyeru, menyampaikan, mengajak. Coba ramu ini kalimat menjadi susunan kata yang mengandung pengertian retorika dakwah. Coba. Tambah-tambahin kalimat yang jelasnya intinya retorika seni berbicara. Kalau dakwah intinya mengajak, menyeru, menyampaikan. Coba buat sebuah kalimat yang bisa mengandung makna pengertian retorika dakwah. Ada yang bisa. Retorika dakwah adalah seni berbicara dalam mengajak kebaikan. Pengertian menurut Liga serta Adiaksa. Adiaksa itu pengertian retorika dakwah menurut Adiaksa. Semua bisa. Semua bisa. Dan itu benar. Coba susun lagi kalimat. Ini sana si kampung gue. Si kampung gue lebih sering waktu itu. Ferdi ya, Ferdi. Katoro di maboko lo mako juridi. Katoro di natutup timurna. Ya. Itu salah satu pengertian retorika dakwah. Jadi seni berbicara boleh kita tambah dalam menyampaikan seruan kepada umat ya, tentang ya misalnya agama Islam, mengajak kepada kebaikan. Jadi idina makar kadai. Kita yang susun kalimat bahwa inilah yang saya pahami tentang retorika dakwah. Yang intinya tanya itu saja, seni berbicara, mengajak orang. Ya. Dan ini sangat penting memang dimiliki kita selaku muballighah, ustazah tentang retorika dakwah, seni berbicara. Ya. Baik. Kemudian tujuannya kita mempelajari retorika dakwah. Di sini ada beberapa. Yang pertama, dengan retorika kita, seni berbicara kita, orang lebih mengerti apa yang kita sampaikan. Ya. Jadi dengan seni berbicara kita, orang lebih paham, lebih mengerti apa yang disampaikan, apa yang diajak. Contoh misalnya, ini masalah seni berbicara. Sini masalah lebih kehadere pada lo ini pengawi kata sempajani
itu kan datang. Sila surat lawan ini si mata paterto isang pajangi nasabah. Nah, itu seni berbicara. Ya kau tori datang di bawah sini na sila suratku lawan ini masam pajan pura masam pajan. Tidak ada perhatian, orang tidak gampang memahami, susah memahami itu karena cara penyampaiannya kita yang tidak baik melalui retorika. Ya. Jadi retorika itu sangat tergantung juga kepada intonasi suara kita. Jangan datar saja. Pada waktu itu ini kesana Lesti sama dengan Rara sama dengan Selfie bisa mana moto sana. Ya kan? Nah, ya kok makelo gitu deh na rata nih. Angka cengkok-cengkok nang kemen sadana keratan kanau itu retorikanya dia. Itu retorika dalam menyampaikan lagu. Ya. Apa awal ni tapi siang ni di Persistan Maceriero seleksi lidah 2021. Jadi itu tujuan pertama dengan retorika orang lain gampang menerima atau mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian yang kedua lebih meyakinkan. Ya, kan orang biasa. Nigi deh nasempanya, misalnya biasa saja ya. Nigi deh nasempanya Sri Menteri Ipap Ulungan. Tunggu gaji apa? Yang muncul pertanyaan, tunggu gaji apa? Tapi dengan retorika yang bagus, ya. Nigi umat Nabi Muhammad deh nasempanya kurang rampe nabita. Napeluk dari ulama ta, antri guru ta, insya Allah reseremon rematu irep-parep pak ulun. Matung-matung harus kasih asih. Untuk pengetungan rasa makde nalate sakana tu irep-parep pak ulun. Ipan kali pusi irep pak si. Orang yakin, irep matung-matung seperti asik. Padahal hanya retorika dakwah yang saya sampaikan, ya kan? Mungkin yang saya sampaikan sebenarnya tidak pernah terjadi, ya tidak pernah terjadi. Tapi karena retorika saya bagus, seni berbicara saya bagus, menyampaikan itu medeput tewe. Ya, jadi itu tujuannya untuk lebih meyakinkan orang apa yang kita sampaikan. Pada waktu itu ketemu cerita biasa, bos, sampo, poli kayuan ni masa bersepeda, runtuh kadui, karena retorikanya tidak ada, tidak yakin ya, macam kita balik sendiri. Tapi karena, bos, orang kemana poli kamu sepeda begini. Wah sakit nasa tuh, lali pengamit orang yakin karena cara menyampaikannya bagus, retorikanya bagus, ya kan? Seperti itu. Nah, itu lebih meyakinkan orang menerima apa yang kita sampaikan. Kemudian yang selanjutnya, dengan retorika yang kita bawakan, dengan sampaikan. Yang kita lakukan dalam menyampaikan materi atau sesuatu itu bisa menimbulkan inspirasi bagi orang, terpikir bagi mereka yang mendengarkan, oh iya saya akan melakukan ini ya. Dengan retorika yang kita sampaikan, orang kita memancing motivasi orang, inspirasi orang untuk melakukan apa yang kita sampaikan. Contoh misalnya,
orang apa salah sempaja asal pajalah bagi asal pajalah murah tu rampin nangis mana hari kodi tu mas sempaja kira parah nangis rumah tante saat aku tapi iya saya rendahkan saya punya suara dengan cara seperti ini saya bisa memancing motivasi orang inspirasi orang untuk melakukan yang saya sampaikan asal pajalah wih kesini gana itu kan retorika dan memang retorika itu memang ini ada sambungannya nanti memang disinkronkan atau disatukan dengan mimik ekspresi fisik ya itu seperti siapa yang kita kenal Ustaz Maulana ya karena retorikanya bagus, ya akhirnya dikontrak, ya kan seperti itu. Bukan dengan hanya seni berbicaranya, biasa, nampak kedo-kedo sarbannya, nampak galili, tangannya ikut, ya. Kalau sedih, wajahnya sedih, ya kan seperti itu namanya semua retorika. Ya, jadi menginspirasi orang. Kemudian yang keempat adalah dengan retorika kita senang, orang lain itu senang, ya. Biar apalagi kalau memang diisi dengan humor-humor yang ada, Nah itu, jadi menyenangkan, memuaskan orang. Kemudian yang kelima adalah menggerakkan dan mengarahkan orang untuk melakukan apa yang kita sampaikan. Nah, itu beberapa tujuan daripada kita mempelajari atau memiliki yang namanya retorika dalam berdakwah. Kemudian selanjutnya ini fungsi yang ada saya catat-catat juga, fungsi ini adalah intinya mempengaruhi orang. Bagaimana dengan bahasa, seni berbahasa kita, berbicara kita, sehingga orang terpengaruh. Ya, orang terpengaruh. Biasa kita tempat lupa berburan. Maafin dah mau kelipotin agama komai. Karena retorikanya, seni berbicaranya bagus, orang tertarik datang. Ibu enggak citi dua. Nah, sana, ini kan ditahu maka depuna. Padahal agak Pak Guru ni mana bahala. Oh, ini kan orang tertarik. Coba makan bang. Gaji kerumuni, tapi karena dia ramai itu, ya retorikanya dia, sehingga orang tertarik, mempengaruhi. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, kesemuanya saya banggakan, saya hormati. Di sini juga ada jenis retorika. Di sini saya lihat ada 3. Yang pertama istilahnya monologika. Ya, retorika monologika artinya ilmu tentang seni berbicara di mana hanya ada seorang yang berbicara seperti ini. Ya, seperti pembicaraan pidato, sambutan, itu istilahnya retorika monologika. Hanya satu orang yang berbicara. Nah, seperti yang sekarang ini yang saya lakukan ini adalah retorika monologika karena hanya saya berbicara. Seperti itu. Kemudian yang kedua, dialogika. Dialog berarti ada 2 atau 3 lebih, ya. Nah, itu semacam biasa diskusi atau membicarakan hal yang lain. Nah, seperti tadi saya bertanya, ada yang tahu apa retorika? Itu dialogika. Nah, dan yang menjawab, itu termasuk retorika dialogika. Ya, 2 orang atau lebih, ya, yang melakukan pembicaraan. Ya, pembicaraan.
Kemudian yang ketiga ini ya, jenis retorika itu teknik bicara, pembinaan teknik bicara. Nah, ini tadi yang terkait dengan intonasi, tekanan-tekanan suara. Nah, ini masuk di sini. Ya, bercerita. Ya, sebaiknya kita membalik atau mubalighah itu banyak mengenal yang namanya cerita. Ya. Jadi cerita yang ada hubungannya materi yang kita sampaikan. Ya. Contoh misalnya manfaat ikhlas. Usahakan kita punya cerita yang mana dalam cerita itu mengandung makna pemahaman manfaat daripada keikhlasan itu. Ya, contoh. Pernah sering saya sampaikan ketika misalnya saya dipanggil untuk nasihat pernikahan. Pernah ada orang, ya, berarti saya sedang bercerita. Pernah ada orang panggil saya memberikan nasihat pernikahan pada pengantin anaknya. Yang terpikir pada saat itu, karena saya lihat orangnya, misalnya kehidupan dunianya mapan, misalnya tosogi, jadi ya rombongku pikir aku, ini gimana tuh Falisa ini yang pelok. Apa yang saya lakukan berarti saya tidak ikhlas, karena yang saya inginkan adalah Isa pelok. Akhirnya saya ke sana, wah pokoknya wabak nih macam ceritanya. Wah wabak pasuman memberi nasihat pernikahan, tapi setelah selesai memberikan nasihat pernikahan, disuruh makan, sudah makan, minum, apa nanti ketika minum, pulang makanan aroma aja nanti galon lunak. Betul kenal lutik apa-apa lo ya. Akhirnya sampai di rumah dia agak macin rola. Nak kenal apa itu ini panitianya. Di mana kalau kau tidak ikhlas maka kau tidak akan mendapatkan apa-apa, baik di dunia apalagi di akhirat. Tapi pernah juga saya dipanggil, Deni kamu poyer apa pengalaman nih? Tidak ada, pokoknya joka. Saya tidak mau tahu siapa yang panggil saya, apa orang kaya atau orang yang sedang-sedang atau orang miskin dan sebagainya, jelasnya saya jalan. Selesai, alhamdulillah ada amplop masuk, tapi dengan isinya apa kompolok nih bang, betul? Dengan isinya sampai di rumah, masya Allah, tidak pernah terbayangkan isinya seperti itu, betul kan Nabi kelampanan. Inilah keutamaan manfaat daripada keikhlasan. Angka mulolong untuk konino lebih-lebih timatu Rasulullah Allah Taala. Ini kan cerita. Setelah cerita, maka saya masuk ke intinya. Narima panero jamaah sekalian, engkala loki. Jadi penekanannya di situ, engkala loki ikhlas rilalat ta'akkatumurta. Ya kok maka nama jamaah sekalian, engkala loki ikhlas dalam anggota kan biasa-biasa saja, orang tidak tertarik, ya. Adiaksa, ya seperti itu. Baik, anak-anak sekalian, kesemuanya kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Selanjutnya yang saya ingin sampaikan, strategi supaya retorika kita bagus. Ya. Yang pertama adalah
penemuan bahan materi yang akan kita sampaikan. Jadi ditentukan jolo sampaki jolo materi apa yang saya akan sampaikan ke jamaah. Ya, sholat, puasa itu dulu yang ditemukan. Kemudian menyusun materi itu. Jadi sudah ditemukan. Kemudian yang kedua, menyusun materi apa-apa yang saya akan sampaikan tentang sholat misalnya, tentang puasa. Pengertian sholat. Kemudian yang wajib sholat itu harus disusun semua dulu. Ya, supaya nanti dalam menyampaikannya bisa kita pakai retorika kita, seni berbicara kita. Kemudian pemilihan bahasa atau gaya bahasa. Misalnya, kita lihat kalau saya biasa itu dipanggil misalnya nasihat pernikahan, saya tanya dulu tuan rumahnya, boleh kego ranewe misalnya, boleh bantai. Ya kuang pak imak basauji insya Allah digagami kali apa Mangkasar. Saya usahakan memilih bahasa yang mereka pahami, ya, yang mereka pahami. Jadi sebagusnya itu sebaiknya misalnya kalau nanti bulan Ramadan itu juga ada naskah yang kita ingin sampaikan itu sebaiknya juga berbahasa Bugis atau dicampuri, ya, dicampuri aja bahasa Indonesia itu apa teman mau kasih masyarakat itu depan malah ada pahami kok bahasa Indonesia kita tapi kok bahasa Bugis kado-kado tidak kita cakar dulu ya ini tempat yang penting kado, ya, seperti itu. Ya, jadi penyusunan materi, kemudian pemilihan bahasa atau gaya bahasa yang kita miliki. Kemudian mengingat materi, maksudnya ini saya seperti ini, ada catatan, lebih terarah, ya. Apalagi misalnya kalau kayak seperti saya, ya. Dia namanya hadis apalah, dia namanya ayat apalah. Jadi yang kau kasih catatanku sari kamu yang makanja iaro jokana penyampaianku, ya, apa sangat berpengaruh. Ya ko yang lupai materi agak boleh mau takdir retorika takdir apa ini rupu ia terpikir ki satu kan akhirnya retorika hilang, seni berbicara hilang, angkat ini pusat apa capek. Seperti itu. Jadi sebaiknya kalau memang saya selalu pakai catatan, selalu saya genggam itu. Jadi misalnya walau PCT utimpa sih. Itu fungsinya. Jadi itu juga salah satu strategi supaya retorika kita lancar dalam menyampaikan materi. Itu kita harus mengingat materi dengan melalui catatan yang kita ada dosina melampai senang sama poin-poinnya saja, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini strategi retorika adalah penyampaiannya dalam hal ini vokal atau suara dengan fisik, ya. Dia sendiri aku kira-kira ya, misalnya ya sangi isra' alla lamanna nabitta mapamula Masjidil Haram lo ke Masjidil Aqsa, berarti rata. Orang sudah paham bahwa antara Masjidil Aqsa si bawah Masjidil Haram si bawah Masjidil Aqsa, berarti yawe nolak lalu, berarti datar dia. Nah,
Kemudian dimi'rajkan Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Jibril ke Sidratul Muntaha. Berarti mendelo yas. De kiri kita we ada asa diraja, ada asa Isra. Nah sebab lagi bukan kita menunjang negara kapis. Oh ya biasa gini raja IBT nanti tak lo yas. Kira bawa napahan. Napahan ni maka ada mendelo yas. Oko Isra loko bandrengnya, ya. Nah, kemudian kita tanya, magina Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, magina tanpa deni pendre, hikmahnya adalah seperti ini. Orang sudah paham dengan fisik kita, gerakan kita, ya. Dengan mimik juga ya, jadi ekspresi, sesuatu yang gembira kita sampaikan tapi tak sedih. Masalahnya ini kita sampaikan ya padahal yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang menggembira. Ya kalau sedih ya sedih. Terkecuali misalnya sepajalan ni gini na sepanjang kita datang rumah mengimati Yusri Mudrino Allah Ta'ala sini nak nantri. Contoh joka kita stewe mandreki daging sapi yang katona bali yang katona telur. Ternyata merampe guru tak Ustaz Guru yang kita makan itu semua nanti di akhirat mengadu sama Allah. Ada istilahnya memang kisos, ya kisos. Hukum kisos nanti berlaku di akhirat. Kalau di dunia tidak ada, ya susah diterapkan, tapi di akhirat nanti pasti ada yang namanya kisos. Tapi kita tidak perlu takut kalau kita sholat. Agak apa ya roh anu nang pegruta ya ko pas sampajang moy na si roman renginga rela ka ikhlas ka tapi kode na sampajang itu roman renginga ya roh bisa tertaloy na lope na somodi puna panapui pakai pisau pakai benang pakai tok ka rotak kalena. Ini bahayanya sholat tidak sholat. Ya, yor nasa mate si sapingin, mate si BPE, mate yung tewe kuang itu yang nasa alena gere ka, si ka nagere mga kilo mopi aja iku nalopi ni oliku, para nano natatasin na cuke ni jukuku, pamatuwa si melo ni mabiang buku natatasi. Tapi kau pasal pajamon asal mantri pong itaran ini rela ikhlas. Tapi kau dia asal pajam mantri pong tata ibu kuna lobe itu yolina. Nah jadi sepajang. Nah itu kan mimiknya saya ketika menyampaikan sesuatu yang istilahnya mengerikan beda dengan sesuatu yang menggembirakan. Nah, itu harus dikondisikan juga. Ya, dia itu beri gagi di macam-macam tiada macam. Ini jual macam di gambar pemilu macam. Nah, kamu nak tu macam ini macam, ada lagi macam ustaz. Pada channel dari internet macam ini macam apa macam kan seperti itu. Nah, itu kan semua masuk dalam retorika dakwah supaya orang tertarik. Ya. Pernah juga. Jadi kita juga harus itu pendakwah mubalik. Harus kita juga membaca situasi. Ya. Kalau saya katakan yang hadir, yang mengantar pengantin laki-laki itu hanya satu dua orang yang istilahnya anak muda. Yang lain-lainnya itu orang tua yang punya wibawa semua. Ya orang-orang
ada kedudukannya. Ya, orang-orang yang ada kedudukannya. Nah, saya menyampaikan materi di lokal sama pihak bicara. Apa lentunan bicara, apa bicara, segala bicara. Maka setelah apa itu serius mana? Ya, itu serius mana? Baik kembali akhirnya yang disampaikan adalah materi yang serius juga. Ya, yang serius juga. Ya, tapi kalau misalnya kalau di masjid itu kan biasanya bercampur orang ya. Jadi dia nomor gaga itu tidak ada nomor Jawa kan? Ya, nah, seperti itu. Jadi vokal, fisik itu, gerakan fisik itu sangat menunjang juga dalam hal retorika dakwah ya. Retorika kita dalam menyampaikan seruan ajakan kepada orang lain yang tentunya dalam hal kebaikan. Ya. Apa namanya? Yang istilahnya apa? Somis yang menelpon itu ya. Kenapa bisa orang ketiknya dia hanya melalui telepon saja, padahal ini adalah penipuan? Karena retorikanya bagus, ya, retorikanya bagus. Dia menyampaikan itu nada suaranya bagus, tekanan-tekanan intonasi suaranya bagus, sehingga kita terpengaruh. Padahal itu penipuan. Jadi retorika itu intinya bisa juga dipakai dalam hal kebaikan, bisa juga dalam hal yang tidak baik. Nah, tapi tentunya kita sebagai pembaliga, ya, tentunya yang hak, yang baik. Ya. Baik, anak-anak sekalian yang saya banggakan, yang saya hormati, hari ini sekelumit tentang retorika dakwah, ya, retorika dakwah.